Perkenalkan, nama saya Marce Mareke Pontoan SPD. Saya pemangku guru agama Katolik di SMK Negeri Pertanian Pembangunan Kalasei. Juga sebagai mahasiswa PPG di LPTK Santo Yakobus Merauke, batch 1 tahun 2025. Saya akan menjelaskan dalam video ini materi kelas 10 fase E bab 1 dengan tema Aku Pribadi yang Unik sebagai pemenuhan uji kinerja. Beri salam. Selamat siang, Nek. Selamat siang anak-anak. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Semangat siang. Siap. Luar biasa. Spentan bisa. Baik, silakan duduk. Pada siang hari ini kita akan belajar bersama dengan tema yang baru, Aku Pribadi yang Unik. Namun sebelumnya, mau tanya, ada yang tidak hadir hari ini? Ada satu tempat duduk, Febrian Pola. Ada yang tahu tidak dia sakit atau apa? Oke, sebentar nanti kita doakan dia ya supaya cepat sembuh, bergabung kembali dengan kita. Coba duduk yang rapi, kita akan memulai pembelajaran pada siang hari ini. Mem undang Anjeli datang di depan. Teman-teman, mari kita bangkit berdiri dan kita satu dalam doa. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Baik, kami bersyukur atas penyelenggaraanmu. Engkau Mem akan bagi kelompok. Messi, silakan gabung di sini dengan kelompok 1. Messi gabung sini. Ini kelompok Axel pindah sini boleh? Ini kelompok 2, baru kelompok 3 ya. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Baik, pada siang hari ini kita akan belajar bersama dengan tema yang baru, Aku Pribadi yang Unik. Kita akan mengetahui tujuan pembelajaran pada tema ini. Tujuan pembelajaran yaitu, coba baca bersama. Peserta didik mampu memahami dirinya sebagai makhluk, sehingga menerima diri dan bersyukur atas keberadaan dirinya sebagai manusia yang unik. Itu tujuan pembelajaran kita di siang hari ini. Dalam proses pembelajaran kita yang akan kita lalui bersama, inilah langkah-langkah pembelajaran yang akan kita lalui nanti, yakni menggali pengalaman hidup orang lain yang berhubungan dengan keunikan diri. Dan yang kedua, mendalami pesan kitab suci tentang keunikan diri. Dan ketiga, menghayati peran kitab suci tersebut tentang keunikan diri manusia. Buka grup WA, lihat link yang sudah membagikan di dalam situ. Sudah? Coba klik itu dan baca, dalami jurnal dengan tema Tarjono Slamet, saya butuh waktu yang lama untuk bangkit. Dalami itu karena sebentar dalam pembagian kelompok tadi akan muncul beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Boleh? Boleh. Baik, kerjakan. Nah, pertanyaan pertama, bagaimana kesan Anda ketika membaca cerita di atas? Kedua, apa yang dialami oleh Tarjono tadi dalam kisah tersebut? Ketiga, apa
Apa yang mendorong Tarjono Slamet sehingga bisa mengubah keterbatasan menjadi sebuah kekuatan? Keempat, nilai-nilai positif apa yang dapat Anda pelajari dari kisah Tarjono itu? Kerjakan dalam kelompok masing-masing. Nah, anak-anak tadi sudah lihat kan kisah hidup dari siapa? Baik, setelah pembahasan dalam kelompok tadi, Mem mau tanya kelompok mana yang mau duluan tampil? Mem, kami kelompok 1. Silakan Anjeli. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mem. Pertama, kesan saya tentang cerita ini, yaitu cerita ini sangat bermotivasi. Dari cerita Tarjono, kita belajar untuk selalu bersemangat untuk mengalahkan keterbatasan kita. Baik, beri aplaus untuk kelompok 1. Selanjutnya, kelompok mana yang mau jawab pertanyaan nomor 2? Kami Silakan. kelompok 2. Silakan Junior. Yang dialami adalah kecelakaan sehingga dia mengalami lumpuh seumur hidup. Beri aplaus untuk kelompok 2. Nah, ada 2 pertanyaan. Kelompok 3 jawab kedua pertanyaan tadi. Silahkan kelompok 3, siapa berani tampil? Baik, Leti, silahkan Leti. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mem. Kebersamaan bersama di tengah penderitaan. Nomor 4, mau belajar dengan siapapun dan di tempat manapun. Ya, oke, mantap. Mari kita lihat bersama apa yang ada di depan sini. Perhatikan baik-baik. Ada kepala, ada tangan, ada dada, ada kaki, ada perut. Dari gambar sebelumnya, coba perhatikan pertanyaan ini. Apa yang dimaksud manusia itu unik? Apa yang paling mencirikan seseorang disebut unik? Mengapa penting seseorang mengenali dan menyadari apa yang menjadi kekuatan dan keterbatasannya? Sikap dan tindakan apa saja yang harus akan saya lakukan dalam rangka mengembangkan diri? Ini juga dibahas dalam kelompok. Tetapi sebelumnya, Mem akan bagikan lembar kerja untuk kalian. Sambil mempelajari gambar tadi sebelumnya dan pertanyaan ini lembar kerja siswa yang akan Mem bagikan supaya kalian isi sendiri, temukan sendiri kekuatan dan keterbatasan yang ada di dalam diri kalian masing-masing. Ada kolom nama yang akan diisi. LKPD kedua, kamu tanyakan ke teman kalian samping kiri atau samping kananmu tentang keunikan yang ada pada diri. Jadi ini punyamu yang akan diisi oleh teman yang ada di samping atau kiri, kanan, atau bagian belakang. Boleh? Boleh. Baik, ini pembagiannya. Siap? Siap. Nah, LKPD yang kedua tadi itu diisi oleh teman. Sudah? Coba angkat tangan yang sudah. Nah, tentu di situ kalian sudah lihat tentang keunikan yang disampaikan oleh temanmu di samping kiri dan kanan. Kita kembali kepada pertanyaan yang memberikan tadi. Ini bisa kalian lihat di buku literasi, ada buku siswa yang sudah pernah dibagikan kepada masing-masing. Boleh juga buka Google, lihat di Google apa saja keunikan-keunikan yang ada pada diri manusia itu. Apa yang dimaksud dengan manusia itu unik? Anak-anak, tadi setelah dibagikan itu LKPD 1 dan 2, ayo siapa yang sudah selesai isi? Saya. Yang sudah memberi pendapat untuk teman kiri atau kanan, siapa yang sudah selesai?
Ya, mantap, bagus. Nanti sebentar lembar LKPD 1 dan 2 itu boleh dikumpulkan sebelum kita tutup pembelajaran. Nah, coba perhatikan kembali sekali lagi tentang ini. Mari kita lihat pembahasan kalian yang sudah kalian kerjakan dalam kelompok masing-masing. Mulai dari kelompok 1. Mana kelompok 1? Angkat tangan kelompok 1. Siapa yang berani? Saya, Siap. Berdiri Angelik. karena tak ada seorang manusia pun yang sama. Semua tetap berbeda-beda, bahkan kembar identik pun tetap ada perbedaan. Makanya manusia disebut itu unik karena berbeda satu sama lain. Baik. Pertanyaan kedua. Hal apa yang paling mencirikan seseorang itu disebut unik? Kelompok mana? Saya, Mem. Silahkan, kelompok 1 lagi. Pertama dapat dilihat dari segi fisik dan bakat yang ada pada diri setiap manusia. Baik. Pertanyaan nomor 3. Mengapa penting seseorang mengenali dan menyadari apa yang menjadi kekuatan dan keterbatasannya? Coba kelompok mana yang akan jawab? Saya, Mem. Baik, kelompok 2 silahkan. Christian Regar. Supaya seseorang mampu mengembangkan kekuatan yang ada pada diri sendiri dan mengenali keterbatasan yang ada pada diri sendiri. Baik. Pertanyaan nomor terakhir. Sikap dan tindakan apa saja yang akan saya lakukan untuk mengembangkan diri? Coba sekarang dari kelompok 3. Melatih diri, belajar, dan tidak mudah putus asa. Mantap. Perhatikan, ini boleh kalian catat dalam buku catatan. Setiap manusia itu unik karena tidak ada satu orang pun yang persis memiliki kesamaan dengan kita. Bahkan manusia kembar sekalipun itu tidak akan pernah sama seperti yang disampaikan oleh kelompok 1 tadi. Walaupun kembar tidak akan persis sama. Keunikan dapat dilihat dari bentuk fisik, psikis, bakat, dan kemampuan. Sama dengan diuraikan oleh teman kita Nail tadi. Tidak ada di dunia ini manusia yang sempurna tanpa keterbatasan. Lewat keterbatasan itu tolong jangan mudah putus asa. Melainkan keterbatasan itu menjadi kekuatan untuk kita bangkit dan percaya diri seperti Tarjono Slamet. Selanjutnya kita dalami bersama Kitab Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Coba ada yang buku siswa yang dibagikan pada beberapa waktu yang lalu? Ada, Mem. Silahkan Sisi. Dalam kitab Kejadian 1 ayat 26 sampai 31, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Setelah selesai membaca isi teks kitab Kejadian 1 ayat 26 sampai 31, mari sama-sama kita hening sejenak, kita resapi bacaan tadi dengan kata manusia, coba ganti dengan namaku. Setelah membaca mendalami isi kitab suci, ada pertanyaan di situ. Perasaan apa yang kamu rasakan saat mengganti kata mereka dan kata manusia dengan namamu? Ayo, siapa yang mau memberikan komentar? Oke, lanjutkan. Indah, silahkan. Perasaan saya setelah mengganti kata manusia menjadi nama saya Indah, saya sangat bersyukur, apalagi saat membaca ayat yang pertama, yaitu yang berkata, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan indah menurut gambar dan rupa kita,
supaya indah berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Adakah yang lain mau berkomentar? Saya Mem. Baik, Adit, silahkan. Saya senang dan sangat kagum setelah membaca ayat yang ketiga yang berbunyi Allah memberkati Adit, lalu Allah berfirman kepada Adit, beranak cuculah dan bertambah banyak. Baik. Nah, anak-anak yang terkasih, waktu Allah menciptakan manusia, Allah merencanakan dan menciptakannya menurut gambar dan rupanya dan menurut citranya. Artinya, kita ini diciptakan oleh Allah sendiri, apapun bentuk fisik kita, itulah kita. Itulah kita yang diciptakan Allah menurut gambar dan rupanya. Berarti orang manusia sama seperti dia bentuk kita. Nah, apa yang Tuhan berikan bagi kita? Kemampuan, bakat tentunya yang sudah kita temukan lewat temuan kita di hari ini. Kita mampu untuk melakukan ini. Saya mampu menjadi ini. Itulah bakat yang Tuhan berikan. Maka lewat itu orang mampu berkuasa atas segala-gala yang diciptakan Tuhan. Kepada ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, alam semesta seperti yang Indah sampaikan tadi dan Adit sampaikan tadi. Waktu Allah menciptakan manusia, Allah seolah-olah perlu bekerja. Secara khusus, Tuhan Allah membentuk manusia dari debu dan tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Tuhan bekerja membentuk manusia, maka uniklah kita. Ia perlu bekerja, padahal Allah yang berkuasa. Tetapi ia bekerja di dalam situ agar supaya kita pun menjadi seperti dia. Kita sudah diciptakan dengan tubuh seperti ini, bakat seperti ini, kemampuan seperti ini. Dan kita harus apa? Bekerja, semangat untuk mengembangkan bakat dan kemampuan maupun keterbatasan yang ada di diri kita agar kita benar-benar mampu menjadi apa? Manusia yang mandiri, kreatif, tidak mudah putus asa. Nah, saat ini Mem mengajak kalian untuk mencari dalam kitab suci ayat-ayat yang berhubungan dengan keunikan manusia. Cari keunikan-keunikan manusia dalam kitab suci. Ayat mana? Ayat apa saja? Sudah? Saat ini siapa yang sudah menemukan dalam ayat-ayat kitab suci tentang keunikan manusia? Saya Mem. Silakan, Junior. Yang terletak pada Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Yesus Kristus untuk melakukan pekerjaan baik. Manusia adalah buatan Allah. Nah, Mantap. Apakah ada yang lain? Ada Mem. Silakan, Indah. Yang terdapat dalam Matius 10 ayat 29 sampai 31 yang berkata, Yesus memberitahu murid-muridnya Allah mengenal nama masing-masing dari mereka. Baik. Saat ini anak-anakku, mari kita hayati bersama pesan kitab suci lewat sebuah tulisan dari Douglas. Mari perhatikan bersama, kita baca bergantian mulai dari perempuan. Ayo. Jadilah diri sendiri yang terbaik. Doalah Allah. Jika kau tak dapat menjadi pohon meranti, Jadilah bukan di lembah dan sunyi. Namun jadilah bukan terbaik yang bisa kau jadi. Meski bukan pohon tinggi menjulang tinggi. harus ada juga yang jadi pendukung setia. Apapun peranmu, kecil ataupun besar, jadilah yang terbaik, itulah kuncinya. Dalam menghayati keberadaan diri dan bagaimana kita menghayati hidup, kita sadar bahwa sumber sejati keunikan pribadi manusia adalah Allah sendiri.
yang telah menciptakan manusia secara khusus, pribadi demi pribadi secara ajaib. Diri kita adalah sebuah karya seni atau masterpiece dari Allah yang luar biasa. Singkatnya, diri Anda adalah pribadi yang indah dan istimewa. Itulah kita sebagai masterpiece dari Allah itu sendiri. Baik, pada saat ini coba perhatikan, memberikan tugas mandiri untuk kalian semua dan akan dikumpulkan pada minggu depan. Yang pertama, buatlah refleksi tentang keunikan dirinya sebagai ciptaan Tuhan dalam Canva. Ada yang belum tahu tuh Canva? Sudah. Semua sudah tahu menggunakan Canva. Silahkan buat sekreatif mungkin kamu punya refleksi dan dikumpulkan minggu depan. Boleh yang kirim langsung, kalau mau di print silahkan. Tetapi orang yang tidak mau di print kirim langsung lewat grup WA. Lalu buatlah jurnal rencana program baik jangka pendek atau jangka panjang yang dapat kamu lakukan sebagai upaya untuk mengembangkan potensi kemampuan yang kalian miliki. Sudah tahu buat jurnal kan? Sudah, Baik, itu yang wajib dikumpulkan, itu jurnal dan Canva tentang refleksi. Oke, anak-anak yang terkasih, setiap manusia diciptakan dengan keunikan masing-masing. Coba perhatikan yang ada di depan, baik dari segi fisik, kepribadian, bakat, maupun pengalaman hidup. Keunikan ini membuat setiap pribadi istimewa dan tidak ada yang benar-benar sama. Mengenali diri sendiri termasuk kekuatan dan keterbatasan merupakan langkah awal untuk berkembang menjadi pribadi yang utuh dan bertanggung jawab. Menghargai keunikan diri dan orang lain, kita belajar hidup dalam semangat saling menerima dan bekerja sama. Sebagai ciptaan Tuhan, kita dipanggil untuk mensyukuri dan mengembangkan keunikan kita demi kebaikan diri kita sendiri dan sesama kita. Nah, anak-anak yang terkasih, terima kasih banyak dalam pembelajaran kali ini dengan tema Aku Pribadi yang Unik. Kita telah merangkum bersama akan pembelajaran di siang hari ini dan mari kita tutup kegiatan ini dengan doa. Mengundang satu siswa, silahkan Frisili. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, kita satu dalam doa penutup. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Mari kita satu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Mem. Terima kasih, selamat siang, sampai jumpa. Demikianlah video pembelajaran yang sudah saya buat. Jika ada saran, kritikan, dan masukan, saya menerima dengan lapang dada untuk membangun yang lebih baik di masa yang akan datang. Sekian dan terima kasih.